Recording in progress. Oke, kita mulai ya pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada orang Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas responnya. Ya, saya mohon maaf, tadi sebenarnya saya buat Zoom meeting jam 12.30. Saya pikir kuliah jam 12.30. Terus saya baru buka Zoom-nya jam 13.40 ya, harusnya kita jam 13.30 ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita nanti akan mulai jam 13.30 ya semuanya. Kita tiap hari akan mulai jam 13.30. Saya kemarin salah lihat jadwal, saya pikir 14.30. Baik. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan ini diberikan keberkahan dan kelancaran, dan ya teman-teman semua yang di sini, yang hadir di sini bisa diberikan kesehatan dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat ya, teman-teman jaga kesehatan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman ya, jadi kita sebelum masuk ke materi, saya pengen tahu dulu nih teman-teman. Ini kan kuliah kita online. Nah, saya pengen tahu teman-teman di sini sedang ada di mana. Jadi kalau saya kan sedang ada di kos. Kos saya di Surabaya. Jadi lewat meeting chat, teman-teman silahkan dituliskan sedang ada di mana dan kota apa. Jadi itu contoh misalnya saya kos Surabaya. Silahkan. Ini sambil saya bukakan presensinya. Baik, ini sudah ada yang baik menjawab. Ada yang di kos Surabaya, jangan-jangan kita tetangga nih kos ya. Kos Surabaya, kos juga ya di Surabaya, kos Surabaya, kos Surabaya, di kos Surabaya, kos Surabaya, kos Surabaya, kos. Wah, ini mayoritas di kos semua nih. Jangan-jangan sudah siap kuliah offline ya. Ini ada yang di rumah juga sih di Bekasi ya. Lalu ada di kos di rumah Surabaya, kos Surabaya. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman. Ini ternyata teman-teman banyak yang di kos ya. Banyak yang di kos, ada yang juga di rumah di Surabaya. Tapi ada beberapa juga tadi satu orang di Bekasi ya. Oke, di meeting chat saya sudah tambahkan kode presensi ya. Silakan teman-teman absen. Kode presensinya berlaku 15 menit ya, sampai jam 14.01. Oke, silahkan absen dulu mungkin. Baik, sambil teman-teman absen barangkali. Nah, saya akan, kita berkenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Kita kenalan, saya akan panggil satu-satu berdasarkan urut absen di sini. Namanya, nanti teman-teman silahkan open mic, dan yang bisa open cam, minta tolong open cam dong. Nah, kita biar saling tahu ya, bisa kalau misalnya ketemu bisa tahu, oh ini yang namanya ini, dan seterusnya. Jadi nanti minta tolong teman-teman menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan juga aslinya dari mana. Sekarang kan lagi di kos nih, kosnya Surabaya, meskipun tadi ada yang dari rumah. Nah, nanti juga minta tolong sebutkan aslinya dari mana. Misalnya saya nih, Siska Ritiani, dipanggilnya Siska, aslinya dari Sumeneb, Madura. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari Syamil Hiban Ahmad. Ada? Ada, Bu. Oke, Syamil. Bisa open cam, Syamil? Oke, ya. Silakan, Syamil. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Syamil Iban Ahmad, biasa dipanggil Syamil. Aslinya saya dari Bandung, Bu. Oke, Syamil. Syamil dari Bandung. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke Rian Rashid Azizi. Kalau kita lihat di sini Rian sedang kurang sehat. Rian Rashid Azizi hadir. Ya, saya Bu hadir. Oke.
Silakan berkenalan. Nama lengkap, nama panggilan, dan aslinya dari mana? Rian. Ya, saya Rian Rashid Azizi, bisa dipanggil Rian. Saya dari Bogor, Bu. Oke, terima kasih banyak Rian sudah dari Bogor ya, sudah di Surabaya. Terima kasih banyak Rian. Sakit apa Rian? Kenapa kondisinya kurang sehat? Eh, ini apa? Diare, Bu. Terus agak demam. Terus juga kemarin ternyata sehabis kontak dengan yang gejala, Bu. Dan teman saya memang yang bergejala itu sudah positif. Ya, Buka jadi acara saya secara resmi baik dan juga menyambut kembali nih isoman dulu. rekan-rekan. Oke, isoman dulu ya, nggak masalah. Nanti kalau masalah kuliah kita bisa online, bisa offline ya. Nanti Ya. bisa ini, nanti kita bisa hybrid. Oke, Baik. terima kasih banyak Rian Rashid Azizi, dipanggil Rian. Kita lanjut ke Arya Krishna Herdiana. Arya, Ya. Ya, silahkan. Ya, nama saya Krishna Herdiana, biasa dipanggil Arya, dari Purwokerto. Oke, Purwokerto. Ini belum mengisi screening kesehatan ya, Arya? Ya, silahkan diisi dulu ya, screening kesehatan. Terima kasih banyak, Arya. Lalu ada Ihsanul Aulia. Ada Ihsanul Aulia? Oke, silahkan. Kalau bisa open cam, silakan open cam. Jika tidak bisa, tidak apa-apa. Silakan Ihsanul. Oke, silakan Ihsanul. Halo? Tidak terdengar Ihsanul? Halo? Mungkin mikrofonnya ya, Ihsanul. Halo? Nggak apa-apa, kalau nggak bisa, bisa. Oke. Oke, mikrofonnya nggak bisa ya. Terima kasih banyak Iksanul sudah berusaha. Mungkin lewat meeting chat Iksanul. Dipanggilnya siapa, Ihsan atau Aulia? Ihsan. Aulia perempuan ya, oke. Sama aslinya dari mana Ihsanul Aulia? Oke, dipanggil Ihsan dari Padang. Baik ya. Terima kasih banyak Ihsanul Aulia. Terima kasih ya Ihsanul. Kita lanjut lagi ke Christopher Baptista. Christopher Baptista, apakah ada? Ya, Bu. Oke, silahkan. Ada, Bu. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Christopher Baptista. Saya dari Kalimantan Tengah. oke, Kalimantan Tengah, dipanggilnya siapa? Chris, Bu. Chris. Ya. Oke, baik Chris. Terima kasih banyak Chris. Selanjutnya kita lanjut, di sini ada Dava Tristan Firdaus. Ya, baik. Silakan. Perkenalkan nama saya Jakarta. Putus-putus. Purwakarta atau Jakarta? Jakarta. Oh, oke, Jakarta. Terima kasih banyak. Ya, Dava. Oke, selanjutnya di sini ada Faizal Reza Maulana. Hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan. Saya sambil angkat telepon ya sebentar. Panggilannya Faisal. Asalnya dari Gresik. Suaranya mana nih?
Recording stopped. Ya, mohon maaf sebelumnya. Recording in Baik, progress. tadi bisa dimulai lagi. Barusan saya ditelepon Pak Ari terkait kegiatan magang. Yuk, di sini mahasiswa pada magang nggak nih? Ada yang magang nggak di sini? Banyak. Nih ada yang magang, anak wali saya. Yang Gimana? oh, yang itu kah? Yang kampus Merdeka kah? Ya, kampus Merdeka. Sih, Bu. Yang kampus nggak tahu sih, Pak. Kan magang atau yang studi independen gitu. Ya, ada magang, studi independen ya seperti itu. Karena di sini barusan ya nanti kita sambil belajar ya terkait magang dan studi independen. Oke. Karena ini barusan ada mahasiswa yang kebingungan mapping. Nah, kebetulan saya dosen Monef ya, Monef. Jadi saya bantu mappingkan seperti itu. Kurang lebih. Kita kenalan dulu ya untuk magang, nanti kita lanjut mungkin di sela-sela kuliah. Kita Oke. lanjut lagi. Terima kasih barusan jawabannya Naufadila. Kita lanjut tadi siapa? Ihsanul, Christopher, sudah. Dava ya. Dava Tristan Firdaus tadi panggilannya Dava dari mana? Dava? Dari Jakarta, Bu. Oke, terima kasih banyak Dava dari Jakarta ya. Oke. Kita lanjut lagi setelah Dava. Di sini ada Faizal Reza Maulana. Hadir? Ya, hadir Bu. Oke, di mana? Dari mana? Nama Ya, saya panjang, nama panggilan? Faisal Reza Maulana, panggilannya Faisal, asalnya dari Gresik. Baik, dari Gresik ya. Selanjutnya kita lanjut Dewangga Darmawan.
Dewangga Darmawan. Ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalan nama panjang, nama panggilan. Aslinya di Dari mana? Dewangga mungkin bisa dari meeting chat karena sedikit putus-putus tadi. dari Oh, Madiun. Oke, terima kasih banyak Dewangga. Selanjutnya ada Alfarabi Musli. Hadir Alfarabi Musli. Alfarabi Musli. Oke, Alfarabi ini tidak terdengar suaranya. Di sini hadir ya? Ya, saya lihat ini sudah open cam. Halo. Oke, mic-nya nggak nyala. Oke, nggak masalah. Silakan di meeting chat dipanggil siapa dan hasilnya dari mana, Alfarabi? Bibi, oke. Bibi asal Aceh. Terima kasih banyak, Bibi. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke Bagaskoro Kuncoro Ardi. Iya, Bu. Oke, silakan Bagaskoro. Saya Bagaskoro Kunjoro Ardi, panggilan saya Bagas, asal dari Tulungagung. Oke, terima kasih Bagas dari Tulungagung. Kita lanjut Nurul Izzatil Ulum. Ya, nama saya Nurul Zatil Ulum, panggilannya Nurul, asalnya dari Gresik. Dari Gresik. Terima kasih banyak Nurul. Kita lanjut Yusuf Anfasyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusuf Anfasya dari Pekanbaru Riau. Panggilan saya Yusuf. Oke Yusuf, terima kasih banyak Yusuf. Lalu ada Nabil Fikri Arif. Halo, panggilan saya Nabil, saya dari Bali. Oke, dari Bali. Terima kasih banyak Nabil. Selanjutnya ada William Handi Wijaya. Ada William Handi? Halo, perkenalkan nama saya William Handi Wijaya, dipanggil William, asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini belum ngisi screening kesehatan, William? Sepertinya belum, Bu. Akan saya isi. Baik. Lalu Maximilian Halomoan Mardongan. Ya, sudah terdengar, Bu? Sudah terdengar? Pertama saya mohon maaf, Bu, kamera laptop saya nggak terdeteksi, Bu, jadi nggak bisa dipakai. Oke, salah. Jadi saya dipanggil Maksi, asal saya dari Sumatera Utara. Oke, dari Sumatera Utara. Terima kasih banyak, Maksi. Selanjutnya ada Stefanus Albert Kosim. Ya Bu, kenalkan nama saya Stefanus Albert Kosim, bisa dipanggil Kosim. Asal dari Sumatera Utara juga, Bu. Ya, baik. Dari Sumatera Utara, Stefanus Kosim. Dipanggilnya Kosim. Terima kasih banyak, Kosim. Lalu di sini ada Rosa Amalia. Hadir, Rosa Amalia. Saya Ya, Rosa Amalia, panggilannya Rosa, dari Riau. Dari Riau. Terima kasih banyak, Rosa. Kita lanjut ke Takara Raihan Irfandianto. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Nama saya Takara Raihan Irfandianto, asal Malang, bisa dipanggil Takara. Oke, Takara. Ini belum mengisi screening kesehatan ya? Iya, Bu. Silakan segera diisi ya. Lalu kita lanjut ke Nazwa Amira Haredi. Apa suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar.
Nama saya Naswa Mirarti, biasa dipanggil Naswa, asalnya dari Malang. Oke, terima kasih banyak Naswa dari Malang. Kita lanjut ke Salman Damai Al-Farik. Salman Damai Al-Farik. Ya, halo Bu. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan saya Salman Damai Al-Farik. Bisa dipanggil Salman dari Pamekasan. Oke, dari Pamekasan. Ada 2 orang dari Pamekasan, tadi dari Sampang. Terima kasih banyak Salman. Lalu selanjutnya ada Ramadan Arif Hardiansyah. Ada? Ya, Pak, terdengar Bu. Cek. Oke, ya, terdengar. Oh iya Bu, nama saya Ramadan Arif, biasa dipanggil Dani, asal dari Surabaya. Asal dari Surabaya. Terima kasih banyak. Dipanggil Benny. Benny. Ya. Oke, Benny. Oke, Ramadan Arif Hardiansyah. Benny, baiklah. Terima kasih banyak, Denny. Ini sudah saya tandai juga kehadiran. Selanjutnya ada Novaliando Yudo Kusumo hadir. Ya, hadir Bu. Oke, silahkan. Ya, perkenalkan saya Novaliando Yudo Kusumo, bisa dipanggil Nando, asal dari Depok, Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak Nando dari Depok. Ini kondisinya kurang sehat, Nando. Kenapa? Iya, lagi batuk pilek. Oke ya, semoga cepat sembuh ya. Ya teman-teman, hati-hati ya, teman-teman jangan kurangi berkerumun ya. Kalau saya lihat ini mahasiswa yang ada di sekitar Keputih, kebetulan saya kan di kos juga ya, banyak sekali yang berkerumun, bahkan kemarin itu sampai malam ada yang sampai jam 12 malam ya berkerumun di depan kos itu. Dan ya teman-teman hati-hati jangan berkerumun ya. Dan kalau misalnya beli sarapan atau beli makan, lebih baik duduk sendiri atau berdua, jangan rame-rame. Karena kadang di warung itu saya melihat satu meja dibuat rame-rame dan di situ nggak pakai masker, bahkan ada yang merokok. Jadi teman-teman harus hati-hati. Karena di sini kita saling menjaga, bukan hanya menjaga untuk kesehatan teman-teman sendiri, tapi juga menjaga kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dosen kita, terus juga teman kita yang lain dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke ya semoga lekas sehat ya. Novaliando Yudo Kusumo. Kita lanjut ke Muhammad Dafa. Muhammad Dafa hadir? Hadir, Bu. Oke. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, biasa dipanggil Dafa juga, asal dari Sidoarjo. Oke, dari Sidoarjo. Itu di belakang virtual background apa gambarnya itu? Ya, baiklah. Terima kasih banyak Dafa. Kita lanjut ke Latifa Itkonina Mardiati. Hadir? Oke, silakan. Oke, Tifa dari Surabaya. Kita lanjut ke Clifton Delias Perangin Angin. Hadir? Hadir, Bu. Silakan, Clifton. Nama saya Clifton Delias Perangin Angin, biasa dipanggil Clifton, asal Tangerang Selatan. Oke, dari Tangerang Selatan. Baik, Clifton. Terima kasih banyak, Clifton. Kita lanjut ke Vincent Yonatan. Hadir, Vincent? Hadir, Bu. Silakan. Ya, nama saya Vincent Jonathan, saya panggilnya Vincent, saya dari Jakarta. Oke, Vincent dari Jakarta. Kita lanjut ke Ricky Wahyu Nurdianto. Hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan. Oke, nama saya Ricky Wahyu Nurdianto, biasa dipanggil Ricky, asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Baik, terima kasih banyak Ricky. Selanjutnya ada Zulfayanti Zofia Solihin. Ya Bu, nama saya Zulfayanti Sofia Solihin, biasa dipanggil Zulfa, asalnya dari Bandung. Oke, dari Bandung ya Zulfa. Lalu ada Muhammad Naufal Dila. Oke, saya Muhammad Nufadillah, aslinya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Oke, dipanggilnya? Naufal, tapi kadang di TS ada yang bilang Nabdil gitu. Nabdil. Oke, baik Nabdil. Terima kasih banyak Nabdil. Selanjutnya ada Pramudityo Prabowo.
Nama saya Pramudityo Prabowo, saya biasa dipanggil Dito, asal dari Surabaya. Baik, Dito. Terima kasih banyak, Dito. Selanjutnya ada Fadil Dimas Sucahyo. Iya Bu, saya Bu. Ya, nama saya Fadil Dimas Sucahyo, biasa dipanggil Dimas, asal dari Gresik. Oke, dari Gresik, Dimas. Lalu ada Muhammad Rizky Widodo, ini kondisi kurang sehat. Hadir? Ya, hadir Bu. Nama saya Muhammad Rizky Widodo, biasa dipanggilnya Rizky dari Bekasi, Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak. Rizky, lalu ada Raihan Dafa Al-Hafiz. Selamat siang Ibu, saya Renda Palafis dari Cilegon, Banten Bu. Cilegon, Banten. Oke, dipanggil siapa? Panggil Apis Bu, biasanya teman-teman manggil. Baik ya. Oh ya, ini saya lupa ya. Terima kasih banyak Apis ya dari Cilegon, Banten. Selanjutnya tadi ada Zulfa Yanti Sofia Solihin ya. Zulfa, ini kondisinya juga kurang sehat Zulfa ya. Zulfa sedang sakit apa? Ini Bu, tenggorokannya rada kering sama agak pusing. Oke ya. Oke, baik. Semoga lekas sembuh ya teman-teman. Lalu di sini ada Muhammad Arsyad nih yang terakhir. Ada Muhammad Arsyad Ardiansyah. Hadir Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad Ardiansyah, dipanggil Arsyad dari Gresik. Oke, dari Gresik. Terima kasih teman-teman. Nah ya, ini teman-teman yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya teman-teman. Semoga lekas sembuh, ya semoga bisa pulih kembali gitu ya. Jangan lupa jangan berkerumun teman-teman, karena kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang berkerumun ya. Jadi itu jadi PR buat ITS kemarin waktu pertama kali masuk kuliah. Banyak sekali foto-foto di grup dosen yang menunjukkan mahasiswa yang masih banyak berkerumun ya teman-teman ya. Jadi kita tidak berkerumun bukan hanya menjaga diri kita sendiri tapi juga menjaga orang lain gitu ya. Mari kita saling menjaga. Intinya kita harus bisa menundukkan pandemi ini gitu ya teman-teman. Nanti untuk kuliah interaksi manusia komputer silakan seperti biasa. Ini pernah ambil kuliah Grafkom ya. Sepertinya belum kenalan Bu saya. Oh, sama Ibu. Ya. Oh, nggak ada ya nama Fajri, sebentar. Fajri. Oh, ada M Fajri setelah Latifah ya. Oke, silakan Fajri. Kenalan dulu. Mungkin Iya, izin panggil. kenalan. Ya, silakan, mohon maaf. Nama saya Fajri Refli Caniago Bu, dari Palu, Sulawesi Tengah. Teman-teman Oke. biasa panggilnya Faji. Salam Fajri, kenal Bu. ya. Salam kenal juga Fajri dari Sulawesi Tengah ya. Ya, Iya. mohon maaf Fajri ya. Ini miss sepertinya ada yang ke-skip ya. Iya, Oke, Bu. mohon maaf. Ya, tadi langsung panggil Clifton saya. Oke, terima kasih banyak Fajri. Terima kasih. Mungkin ada yang belum kenalan lagi yang lain teman-teman? Sudah ya? Ada 36. Harusnya ini ada 35 total. Oke, baik ya. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jadi intinya tidak berkerumun, bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain ya. Jadi kita saling menjaga. Kasihan juga, karena di informatika sendiri, kemarin itu sudah ada yang positif ya. Jadi ada ibu dosen yang positif, ada juga pendik ya yang juga positif. Dan akhirnya Bu Ika memberikan kebijakan untuk kuliah secara online dahulu saja karena ya banyak yang positif itu tadi karena untuk meminimalkan penyebaran dari COVID-19 tadi. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya perkuliahan pada siang menjelang sore hari ini. Intinya kita santai aja, nanti kuliah online maupun offline peraturannya sama, teman-teman. Kalau mau sambil bawa minum silahkan, mau sambil ngemil bawa snack ya, jangan bawa makanan yang berat juga silahkan. Ya, kita di sini sama-sama saling belajar. Baik teman-teman, kita mulai ya. Nah, ini slide materi kita pada kesempatan kali ini. Nama kuliahnya adalah Interaksi Manusia dan Komputer. Ini kode MK-nya IF 184601 yang mengajar interaksi manusia komputer. Kebetulan semester ini ada 2, saya dan Bapak Hazik Fabroir. Tentunya saya juga masih belajar ya, belajar dari Pak Hazik terkait mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Beliaunya jauh lebih expert dari saya. Jadi nanti kita sama-sama belajar juga di kelas ini ya. Jadi saya akan coba menjadi dosen yang baik gitu ya, kita saling sharing ilmu. Nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana mengembangkan sebuah mekanisme interaksi antara manusia dan komputer gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada
HP, ada komputer, dan lain sebagainya. Kita akan merancang antarmuka dan proses interaksinya itu tadi. Baik, nah ini untuk kelas D ya, ini teman-teman kan kelas D. Pengajarnya saya, Siska Riviani, teman-teman bisa panggil saya Siska. Saya dari Sumeneb, Madura, ya tadi ada Pamekasan, terus kemarin juga ada yang dari Sampang. Nah, untuk asisten, kita masih belum punya asisten, tapi sudah saya minta beberapa untuk mendaftar asisten ya. Jadi ini hanya Allah yang tahu, masih belum ada namanya. Nanti saya akan kabarkan untuk asisten. Nah, jadwal kita adalah hari Kamis jam 13.30. Nah, saya harap kita maksimal bisa ketemu baik online maupun offline itu 2 jam ya pertemuan. Jadi harapannya adalah 2 jam, ya tidak akan sampai 3 jam karena kan 3 SKS ya. Paling nggak maksimal 2 jam. Nanti sisanya teman-teman bisa eksplorasi sendiri lewat internet, baca artikel atau dari buku-buku yang nanti akan saya sediakan seperti itu. Oke. Lalu di sini, nah, silakan teman-teman buka Menti ya, menti.com seperti biasa, lalu masukkan kode 2059974. Nah, di situ teman-teman diminta untuk mendeskripsikan kira-kira apa yang akan kita pelajari di mata kuliah interaksi manusia dan komputer dalam 3 frasa. Saya minta tolong teman-teman untuk tidak menggunakan kata-kata interaksi manusia dan komputer. Jadi gunakan kata-kata selain kata-kata tersebut. Ya, silahkan dibuka di menti.com. Harusnya ada 35 orang yang merespon nih, teman-teman. Saya coba cek dulu. Oke, sudah ada 2 orang, 3 orang. Oke, ini sudah ada 23 orang yang merespon. User interface, Figma, UI, design, AR. Ya, kita tidak akan belajar AR ya di sini, tapi akan membuat antarmuka untuk aplikasi AR, VR seperti itu dengan menggunakan pendekatan NUI atau Natural User Interface ya. Lalu ada game, automata. Kita tidak belajar automata. Sebentar, human itu manusia ya, pakai bahasa Inggris. Untuk pihak end user, betul, untuk pihak end user, jadi ya untuk penggunanya yang terakhir, augmented reality, virtual reality, apa hubungannya dengan VR dan AR tadi ya, hal yang membuat nyaman ya, macam ini kayaknya lagi baper ya, hal yang membuat nyaman, jangan-jangan pacaran ini ya, bukan itu. Jadi intinya sistem informasi atau aplikasi atau sesuatu perangkat gitu ya, tampilan boleh, tampilan atau sejenisnya, pengalaman pengguna atau user experience, user interface juga boleh, aplikasi, karya. Karya ini apa? Karya banyak. Psikologi, nah ya bisa, psikologi pengguna. Jadi yang paling berat di kuliah interaksi manusia komputer ini adalah psikologi pengguna ya, psikologi pengguna karena antarmuka dari sebuah aplikasi atau perangkat itu juga kadang ya berpengaruh terhadap ya tadi perasaan nyaman tadi, terus juga psikologi pengguna dalam menggunakan aplikasi kita, aplikasi atau sistem informasi yang kita buat. Oke, aktivitas, betul. Aktivitas apa dulu nih? Aktivitas yang aneh-aneh nanti ya. Lalu ada grafis, ada komputer, ada game, prototype ya. Hubungan apa ini? Hubungannya baik-baik saja. Lalu ada user, ya desain grafis. Baik, ada 31 orang ya yang sudah submit. Terima kasih banyak teman-teman atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke materi yang tadi. Nah, baik. Jadi di
kuliah ini kita akan belajar apa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer ya, sesuai dengan namanya, interaksi manusia dan komputer. Lalu kita juga akan belajar yang namanya desain yang baik dan buruk. Jadi, bagaimana sih desain yang baik, bagaimana sih desain yang buruk? Kenapa kita harus tahu desain yang baik dan buruk ya? Agar apa yang kita ciptakan itu bisa digunakan. Karena perangkat, peralatan, atau mungkin aplikasi atau sistem informasi yang punya antarmuka buruk, yang antarmukanya buruk, itu tidak akan nyaman digunakan gitu ya, tidak akan nyaman digunakan ya, kadang juga nggak akan bisa digunakan dan tidak akan useful, tidak akan berguna, bermanfaat seperti itu. Jadi kita harus tahu desain yang baik seperti apa, desain yang buruk itu bagaimana. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar terkait antarmuka dan pengalaman pengguna seperti yang ditulis tadi ya oleh beberapa orang terkait UI atau user interface dan UX atau user experience. Nah, lalu kita akan belajar menganalisis dengan menggunakan pendekatan analisis heuristik, lalu ada natural user interface untuk aplikasi XR ya. Tadi ada yang bilang VR, AR. Nah, sebenarnya kita tidak akan mengembangkan aplikasi VR atau AR, itu ada kuliahnya sendiri, RVA ya, realitas virtual dan augmentasi. Tapi di sini kita hanya mengembangkan antarmuka atau user interface dan user experience untuk aplikasi XR. XR itu meliputi, XR ini kepanjangan dari extended reality, dia itu meliputi aplikasi virtual reality, augmented reality, dan juga mixed reality. Nah, untuk mengembangkan user interface dan user experience untuk aplikasi XR, di sini kita menggunakan pendekatan namanya adalah natural user interface ya, NUI atau natural user interface. Nah, lalu kita juga akan belajar terkait pemikiran desain atau design thinking, ini dasarnya nanti. Lalu ada penyelidikan dan analisis kontekstual. Penyelidikan dan analisis kontekstual ini hubungannya ya ibaratnya ketika teman-teman belajar RPL ya, ketika teman-teman belajar RPL di situ ada proses requirement specification, jadi spesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, di dalam proses spesifikasi kebutuhan pengguna, nanti kita harus melakukan yang semacam survei seperti itu ya, survei dan lain sebagainya untuk tahu kebutuhan pengguna itu apa. Nah, sama halnya dengan mengembangkan antarmuka untuk pengguna. Kita juga perlu survei, kita perlu wawancara. Nah, di sini istilahnya disebut dengan penyelidikan dan analisis kontekstual. Nanti kita akan melakukan penyelidikan dan analisis kontekstual. Nanti ya mirip-mirip dengan RPL, tapi ada beberapa proses yang berbeda dan hasil yang juga berbeda. Nanti juga punya dokumen ya, kalau di RPL kita punya dokumen SKPL, nah di sini kita juga akan punya dokumen desain untuk perancangan antarmuka dan interaksi, mekanisme interaksi penggunanya. Nah, lalu di sini ada pembuatan prototipe dengan Figma. Nah, tadi ada yang menjawab Figma. Nah, ini ya. Jadi kita memang akan menggunakan Figma untuk membuat prototipenya. Lalu yang terakhir evaluasi ketergunaan. Tadi kan ada saya sebutkan terkait ketergunaan. Nah, kita akan melakukan proses evaluasi tersebut dari ya balik ke nomor 2 yaitu desain yang baik dan juga desain yang buruk. Dan yang terakhir adalah persona. Nanti kita akan memetakan pengguna kita seperti apa. Baik, ini ada beberapa referensi bacaan, nanti akan saya lampirkan referensi bahan bacaan ini di MyITS Classroom ya. Sekarang classroom-nya masih saya benahi, baik untuk kelas B, C, dan kelas D. Nah, nanti ada 3 buku yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah The Design of Everyday Things ya, by Don Norman. Di sini nanti teman-teman akan belajar terkait desain yang baik dan desain yang buruk itu seperti apa. Gitu. Lalu yang kedua ada 3D user interface. Nah, ini lebih ke natural user interface untuk aplikasi extended reality. Dan yang terakhir adalah the UX book. Nah, the UX book ini mencakup keseluruhan materi dari mata kuliah ini. Seperti itu. Nanti akan saya share bukunya, nanti teman-teman bisa baca. Baik. Ini untuk poin penilaian. Nah, sebelum saya bahas poin penilaian, sebelumnya yang tadi ada pertanyaan nggak terkait rencana pembelajaran? Nggak ada ya? Oke, baik. Kita lanjut ke poin penilaian. Nah, poin penilaiannya yang pertama adalah kuis. Nanti teman-teman akan ada kuis ya, teman-teman ada kuis. Setelah kuis, nanti entah nanti kuisnya bareng-bareng, kelas A, B, C, D, E, atau mungkin kita akan kuis sendiri, saya kurang tahu. Nanti yang jelas akan ada kuis. Setelah itu ada tugas 1, ini tugasnya berupa individu. Kalau teman-teman lihat dari logonya ini,
Teman-teman di tugas 1 akan diminta untuk merancang antarmuka dan juga mekanisme interaksi untuk aplikasi extended reality, VR, AR, atau mungkin mixed reality gitu ya. Merancang antarmuka dan mekanisme interaksi. Jadi cara interaksinya seperti apa? Menggunakan Oculus kah? Atau menggunakan gesture kah? Atau menggunakan lip motion dan sebagainya. Nah, itu tugas 1. Itu yang harus teman-teman buat. Nanti ada dokumen yang harus teman-teman buat untuk merancang ini antarmuka dan mekanisme interaksinya tadi. Lalu yang tugas 2 ini juga tugas individu, masih tugas individu, yaitu melakukan refurbish atau redesign ulang, mendesain kembali antarmuka dan mekanisme interaksi dari aplikasi yang sudah ada. Jadi aplikasi yang sudah ada sebelumnya teman-teman desain ulang antarmukanya dan juga mekanisme interaksinya, atau istilahnya di sini disebut dengan refurbish. Lalu yang ketiga di sini adalah tugas 3, yaitu tugas kelompok. Di sini tugas kelompok saya harap teman-teman bisa mengusulkan sebuah antarmuka aplikasi yang baru, aplikasi baru gitu ya. Antarmuka yang baru itu seperti apa, untuk aplikasi apa gitu. Nah ini mungkin nanti kalau teman-teman ingin ikut gemastik ya bisa diikutkan gemastik, bisa berangkat dari sini. Tapi kalau teman-teman tidak ingin ikut gemastik ya tidak apa-apa, tidak masalah, juga tidak akan mempengaruhi nilai. Tapi kalau teman-teman berhasil sampai jadi juara ya akan saya apresiasi dengan saya tambah nilainya jadi A gitu ya. Tapi kalau memang tidak juara dan lain sebagainya nggak masalah, tidak akan mempengaruhi nilai juga ya. Jadi nilai seadanya itu yang akan dikumpulkan gitu, seperti itu. Itu. Lalu di sini ada aktivitas di dalam kelas, ini tentunya juga akan menambah poin ya. Aktivitas di dalam kelas ini bisa berupa bertanya, menjawab, atau memberikan pendapat, komentar, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman tahu di Classroom sudah saya lampirkan ya, URL rekap nilai, di situ ada nama teman-teman, lalu ada sheet untuk keaktifan. Nah, di situ ada nama sama pertemuan berapa saja, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, komentar, dan sebagainya akan di-record 1+1 di situ. Nah, nanti di Google Sheet tersebut, teman-teman bisa memonitor ya, melakukan monitoring terhadap perolehan nilai teman-teman sementara. Nah, nanti kalau misalnya ingin perbaikan, ingin nambah tugas agar nilainya lebih baik, monggo silahkan bisa menghubungi saya. Nah, untuk kuliah-kuliah sebelumnya, untuk seperti misalnya dulu kan teman-teman pernah ambil kuliah Grafkom ya. Nah, di Grafkom saya masih belum untuk ngoreksi nilai kan sedikit terlambat dan sebagainya, karena kan memang kuliahnya tim teaching ya, jadi saya tidak bisa langsung menilai kalau tanpa ada kriteria penilaian dari Bapak Ibu dosen sebelumnya. Nah, tapi sekarang kan ini kelasnya saya sendiri, nanti saya yang akan menentukan kriteria penilaiannya, sehingga nanti saya yang langsung akan menilai, dan saya harap hasilnya juga bisa dilihat dan dimonitoring teman-teman, jadi bisa update secara berkala sesuai dengan timeline yang ada. Saya harapannya seperti itu. Nah, di situ ya nanti teman-teman bisa cek di situ. Dan saya tidak suka yang namanya plagiat, jadi teman-teman jangan coba-coba untuk copy paste atau tugas kakak kelas dan sebagainya. Seperti Grafkom kemarin ada beberapa yang menggunakan tugas kakak kelas sebelumnya, ada juga beberapa yang menggunakan tugas yang sama dari internet. Jadi saya dan Pak Hazik waktu itu juga searching di internet, wah ini kok sama dengan ini sama dengan ini, dan sebagainya. Jadi mending teman-teman membuat sendiri, meskipun hasilnya jelek, itu jauh lebih membanggakan daripada teman-teman harus copy paste punya orang lain, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi namanya juga orang belajar gitu kan, mending seperti itu teman-teman. Dan masih beruntung teman-teman kemarin itu masih kami diberi kemurahan hati untuk memberikan nilai yang baik dan meluluskan teman-teman. Karena zaman dulu waktu saya kuliah, orang yang plagiat seperti itu nilainya langsung E teman-teman. Jadi di kelas saya itu dulu saya pernah ambil kelas, orang yang mencontek dan dicontek nilainya adalah E. Jadi mau kita pinter ya, teman saya ada orang pinter, dia sampai buat jawaban 2 gitu, tapi dia dicontek sama temannya, tetap aja ngulang dapat E. Jadi yang dicontek dan mencontek itu dapat E. Jadi dua-duanya dapat E, dicontek dan mencontek. Alhasil ya banyak yang ngulang pada tahun itu. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati ya. Jadi untungnya baik Pak Hazik dan saya masih Pak Darlis ya waktu itu masih bermurah hati memberikan nilai yang baik untuk teman-teman gitu. Oke, baik.
Itu untuk penilaian. Selanjutnya adalah instrumen dalam perkuliahan. Nah, kita tetap akan menggunakan Classroom ya teman-teman, MyITS Classroom, lalu Figma sebagai tools untuk mengembangkan prototipenya, Maze.co untuk evaluasi heuristik nanti untuk evaluasi pengguna, ketergunaan tadi, dan yang terakhir adalah Microsoft Word ya. Jadi kalau RPL nanti kita pakai SKPL. Nah, kita tidak akan menggunakan SKPL, nanti ada formatnya sendiri dengan menggunakan Microsoft Word untuk memetakan pengguna, untuk ya membuat antarmuka, memetakan kebutuhannya penggunanya seperti apa, hasil survei, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini setelah ini ada materi. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait silabus dan rencana perkuliahannya? Sebelum saya lanjutkan sedikit ke materi, nanti santai aja ya kuliahnya. Kita sama-sama belajar di sini. Ada? Oke, ada yang chat. Oke, terima kasih banyak Rosa. Belum ada kata Rosa. Baik, Rosa. Kalau belum ada, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke perangkat fisik berantar muka buruk. Tadi di awal-awal, di poin kedua, kita akan belajar terkait aplikasi sistem atau mungkin perangkat fisik ya, yang memiliki antarmuka yang baik dan buruk. Nah, untuk pertama kali kita belajar terlebih dahulu tentang perangkat fisik yang memiliki antarmuka buruk, ya teman-teman. Nah, di sini saya punya dua gambar ya. Bukan dua gambar sih, ada beberapa gambar di sini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin raise hand atau ingin mengomentari kira-kira ini gambar apa, maksud dari gambar ini apa? Adakah? Barangkali? Ada yang mau raise hand? Oke, Dewangga Darmawan. Baik, silahkan Dewangga. Baik, itu kelihatannya seperti apa namanya? Kan itu di sepeda ondel, sepeda biasa, disimulasikan sebagai sepeda motor. Jadinya ada bel, ada belok kiri, belok kanan, sama itu starter. Ya, kelihatannya itu bel sama belok kiri, belok kanan. Sama lampu belakang. Baik, Dewangga. Terima kasih banyak, Dewangga. Selain Dewangga, ada lagi teman-teman? Nggak masalah ya, salah atau benar nanti kita belajar bareng-bareng, nanti akan saya bantu luruskan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi kalau kita lihat di sini, ini lampu sen ya. Ini juga ada di sepeda, katanya sepeda atau sepeda motor. Oke, ada yang ini. Oke, sama. Nurul bilangnya sama, Bu, dengan Dewangga. Wah, ngikut nih, follower semua nih anak ya. Oke, harus ini dong, teman-teman harus punya pendapat gitu ya. Pasti ada yang berbeda gitu. Jangan ikut-ikut. Baiklah, kita jawab ya. Terima kasih banyak Nurul responnya, Nurul. Baik, di sini kalau kita lihat, di sini ada di sepeda ya atau sepeda motor. Biasanya kalau teman-teman punya sepeda motor, ya di sepeda tidak semua sepeda punya seperti ini ya, hanya sepeda tertentu. Tapi kalau di sepeda motor saya rasa semuanya ada gitu ya. Kalau teman-teman punya sepeda motor, biasanya di situ ada beberapa tombol ya, tombol starter untuk menyalakan motor, mesin motor, lalu ada tombol untuk klakson dan tombol untuk lampu sein. Nah, lampu sein itu untuk belok ke kanan dan juga belok ke kiri ya. Nah, di situ, kalau teman-teman tahu sejarahnya lampu sein di situ, tombol-tombol tersebut tata letaknya. Jadi dulu Suzuki itu, sebelum Suzuki itu salah satu merek motor ya. Nah, sebelum yang sekarang beberapa puluh tahun yang lalu itu di Jepang ada salah seorang profesor. Ini saya ngambil dari buku Design of Everyday Things. Nanti teman-teman kalau baca ada ya di buku Design of Everyday Things. Di situ ada salah seorang profesor, dia itu naik motor. Nah, dia itu mengalami kecelakaan dan terjadi banyak sekali kecelakaan gara-gara akibat dari lampu sein itu tadi. Lampu kanan kiri itu tadi lah. Kenapa? Karena letak tombol sein-nya itu yang mempersulit pengguna ketika berkendara. Jadi kalau zaman dulu lampu sein-nya kalau kita mau belok ke kanan, tombolnya harus diarahkan ke atas. Atas itu belok kanan dan kalau mau ke kiri itu diarahkan ke bawah tombolnya. Jadi tombol macam yang digambar sebelah kanan ya.
gambar sebelah kanan ini. Jadi kalau mau belok kanan, kita arahkan tombolnya ke atas, pencetnya ke atas. Tapi kalau kita mau belok ke kiri, kita pencet tombolnya ke bawah. Nah, itu kadang membingungkan bagi pengguna. Nah, jadi profesor itu sering kecelakaan dan juga banyak orang yang kecelakaan. Angka kecelakaan di situ semakin meningkat karena hal tersebut. Sehingga beliau mengusulkan bagaimana kalau mau ke kanan, kita arahkan ke kanan saja tombolnya, switch-nya itu. Kalau mau ke kiri, kita ya arahkan ke kiri saja switch-nya biar tidak membingungkan penggunanya. Alhasil, teman-teman di motor-motor teman-teman yang sekarang, kalau teman-teman punya motor silahkan dicek. Itu sekarang kalau mau belok ke kanan, kita tinggal pencet lampu sennya ke kanan, switch-nya. Switch-nya kita arahkan tombolnya kita arahkan ke kanan. Kalau mau belok ke kiri, tinggal diarahkan ke kiri. Tapi kalau sebelum hadir yang versi sekarang, itu ke atas dan ke bawah. Tentunya itu akan sangat mempersulit pengguna ya, kalau misalnya dia naik motor dan mau belok, karena ke atas dan ke bawah. Ya kalau dia bisa ingat ke atas itu ke kanan, kiri itu ke bawah gitu. Kalau tidak, nah itu yang menyebabkan banyak kecelakaan pada akhirnya. Itu zaman dulu sampai akhirnya jadi tombol switch lampu sen yang sekarang kanan kiri seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke gambar yang kedua. Oke, kalau di mobil masih atas bawah ya Ihsanul. Ya, ini contohnya adalah di motor. Nah, ini kalau zaman dulu di motor ke atas ke bawah, sekarang sudah dipindah kanan kiri karena motor kan kita pegangnya begini ya. Mungkin kalau mobil kita duduknya lebih nyaman, jadi pikirannya jauh lebih lebih jernih mungkin seperti itu. Karena kalau naik motor kan kita juga harus menjaga keseimbangan dan kita juga nggak akan mikir kanan kiri atas bawah seperti itu. Pikiran kita juga akan terpecah. Makanya sering terjadi kecelakaan ketika lampu sennya itu atas dan bawah. Nah, kalau mobil, mungkin karena mobil duduknya lebih nyaman, kita lebih rileks dan tidak berpikir untuk menjaga keseimbangan, jadi lampu sennya di atas bawah seperti itu masih bisa terpikirkan dengan baik seperti itu mungkin Ihsan. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berpendapat? Oke, nanti saya tambah nilai keaktifan untuk Ihsan. Untuk Nurul tidak saya tambahkan karena jawabannya sama dengan Dewangga. Oke. Baik, teman-teman yang lain? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, gambar yang selanjutnya di sini adalah pintu. Mungkin ada yang mau bantu saya. Di sini ada tulisan pull dan push. Ada mungkin? Mungkin saya. Ya. Oke, Fajri. Kalau saya sih ya melihat gambar ini, saya lihat satu pintunya itu ada yang didorong, satu pintunya ada yang ditarik gitu. Lalu ya mungkin diseragamkan mungkin atau mungkin ada apa ya? Kan itu bisa membuat kayak ketika keluar masuk agak crowded gitu. Jadi mungkin ada alat bantu untuk engsel pintunya atau mungkin dibuat beragam. Kalau dari saya mikirnya kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Fajri. Lalu ini juga ada dari Pramudityo Prabowo, katanya nih menyesuaikan engsel pintunya, katanya menyesuaikan engsel pintunya juga untuk membantu yang keluar dan yang masuk, katanya seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari gambar ini ya, ini komentar saya. Jadi ini dari buku, saya sudah baca buku ya, Design of Everyday Things. Jadi di situ ada tulisan pull sama push ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini tulisannya pull dan push. Push kan berarti kita dorong, kalau pull kita tarik. Tapi kalau kita lihat di sini ada pegangan ya, ini yang tengah plat besi yang kotak ini di kanan kiri dua-duanya ada. Berarti kan secara tidak langsung di sini dia menyediakan pegangan untuk pengguna untuk mendorong pintunya. Jadi baik pull atau push kita sama-sama bisa dorong. Nah, harusnya di sini adalah affordance. Affordance itu bentuk yang seharusnya bisa menggambarkan penggunanya. Nah, pegangannya seakan bisa didorong. Nah, yaitu pegangannya, betul kata Rosa. Jadi pegangannya itu seakan-akan bisa didorong, padahal tulisannya pull. Kalau pull kan ditarik gitu ya. Begitu, teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa dia
berantar muka buruk. Harusnya kalau memang di sini push, didorong, pegangan yang seperti ini ada di bagian luar, sedangkan kalau pull, ditarik, pegangannya tidak seperti ini, kan ditarik. Kalau bentuknya seperti ini, gimana kita cara nariknya gitu kan? Nggak ada pegangannya, kan di pull ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada push atau pull, seperti itu. Lalu di sini ada gambar lagi nih, seperti ini. Nah, loh. Terus gambar yang kedua begini. Ada yang mau membantu saya? Sepertinya kalau masalah pintu di teknik informatika juga ada pintu ya, banyak pintu juga. Di Indomaret dan lain sebagainya, pintu ini adalah hal yang umum kita temui dan ya masih banyak orang yang melakukan kesulitan gitu ya untuk pintu dorong dan pintu tarik dan lain sebagainya. Oke, untuk gambar selanjutnya ada yang mau berkomentar? Tidak ada gagangnya kata Fajri. Oke. Nazwa bilang desain pintunya sulit dilihat, Bu. Nanti terus Nurul bilang pintunya mirip dengan jendela dan tidak ada gagangnya. Baik, karena sama dengan tembok. Oke, Nazwa, sama. Ya, sama dengan tembok. Baik, teman-teman. Nah, untuk keaktifan nanti saya batasi paling tidak satu orang satu kali memberikan pendapat ya. Jadi kayak Fajri, saya tidak akan merekap lagi ya, Fajri. Nah, untuk Nazwa dan Nurul akan saya bantu rekap. Oke, Nazwa sama Nurul. Oke, ini ada Ihsanul juga jawab. Ihsanul Aulia sudah, dan Clifton ya. Clifton menjawab karena tidak ada gagang jadi pengguna, nggak tahu letak pintunya di mana. Oke, Clifton. Baik teman-teman, jadi akan saya bantu jelaskan. Ini juga dari buku Design of Everyday Things. Jadi ini sebenarnya pintu ya. Kalau kita lihat ini pintu, tapi nggak ada gagangnya. Betul, dari beberapa orang sudah menyebutkan nggak ada gagangnya. Ketika kita awal melihat pintu ini, pasti kita bingung. Ini nggak ada tulisan juga. Jadi tidak ada tanda pintu ini gimana cara membukanya gitu ya. Nggak ada, kita nggak tahu gimana cara membukanya. Nah, secara tidak langsung pasti seorang pengguna akan melakukan observasi terlebih dahulu ya terhadap pintunya. Apakah dibuka, didorong, digeser, atau ditarik gitu. Seperti itu. Nah, jadi dia nggak ada penandanya. Jadi nanti di minggu depan teman-teman akan belajar terkait ketergunaan tadi useful dan juga ada affordance dan signifier. Nah, kalau signifier ini hubungannya sama tanda nih, tanda seperti ini push dan pull. Sedangkan kalau affordance di sini berhubungan sama bentuk. Jadi kalau kita lihat secara langsung bentuknya, maka kita tahu fungsi dan kegunaan benda ini untuk apa. Jadi gagang pintu, oh ini berarti pegangan untuk buka pintu gitu ya, kelihatan dari bentuknya. Nah, kalau seperti ini affordance-nya tidak jelas. Ini mau didorong kah, atau mau ditarik, atau mau digeser? Oh, ternyata di gambar yang ketiga di sini dia itu didorong bukanya. Nah, ini susahnya seperti itu ya. Oke, ini contoh. Itu ruangan rahasia. Baik, Rosa. Baik, jadi ini ruangan rahasia ya, hanya agen rahasia. Jadi jangan-jangan di sini pakai sandi, kode gitu ya. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Baik, terima kasih banyak, Rosa. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi ini pintu-pintu, pintu Doraemon. Baik, selanjutnya ini adalah gambar yang tadi 1, 2, tadi yang pertama kan tentang lampu sein, yang kedua pintu, yang ketiga adalah tentang wastafel. Nah, ada yang mau berpendapat tentang wastafel yang ada di sini? Silahkan. Ada apa dengan wastafelnya? Ini kalau kita lihat nih, wastafel seperti ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat terkait wastafel? Bisa raise hand? Mungkin saya, Bu. Oke, nama dan NRP? Faisal, NRP 009. Oke, silakan Faisal. Nah, jadi itu tempat pembuangan air di wastafel, itu untuk dibuka itu harus dipencet. Jadinya kayak nggak intuitif gitu. Intuitif. Oke, terima kasih banyak Faisal. Lalu di sini wastafel yang tidak ramah. Nah, ramahnya ini gimana nih? Ihsanul. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih Faisal. Ada lagi? Oke, Latifah. Silahkan. Ya, silahkan, Iva.
Oke, baik. Oke, selain Latifah, terima kasih banyak Latifah, Iva. Sini ada Christopher Baptista. Christopher bilangnya pengguna harus mengobservasi dulu, Bu, agar tahu fungsinya. Betul. Seperti pintu tadi, kita harus observasi dulu ya, Christopher. Oke, teman-teman yang lain ada lagi? Makin lama digunakan, makin tidak bisa digunakan. Speaking from experience. Oke, Dewangga. Jadi makin lama digunakan ya, malah tambah nggak bisa digunakan, kata Dewangga gitu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman yang lain. Ya, jadi nanti besok kita akan belajar tentang ketergunaan juga. Karena kan sesuatu yang antar mukanya buruk, nah bisa jadi benda itu atau sesuatu tersebut tidak akan digunakan dan tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat seperti itu ya. Bukan cuma karena antar mukanya, tapi juga nggak bisa digunakan, susah untuk pengguna, nggak nyaman makainya. Oke, Dimas ya. Dimas bilangnya fungsi penutup kurang berguna karena sebenarnya tidak harus ada di situ. Baik, Dimas. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, mungkin baik saya coba bantu jawab ya. Jadi maksudnya di sini adalah seperti apa? Jadi ya mungkin seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi, ini ada wastafel. Nah, ternyata ketika kita buka keran airnya, airnya mengalir tuh. Kita cuci tangan, ternyata menggenang. Jadi dia menggenang di situ, nggak bisa mengalir air yang ada di mangkoknya itu. Airnya nggak bisa mengalir. Nah, otomatis penggunanya bingung dong, ini gimana caranya biar air yang ada di mangkoknya itu tadi, mangkok ini yang putih, bisa mengalir gitu ya, habis cuci tangan gitu. Nah, dia observasi dulu tuh, betul kata tadi teman-teman, observasi, awalnya dia coba nih pakai koin atau pakai apa gitu ya, gimana caranya. Nah, ternyata di gambar yang kecil itu ternyata dipencet. Ketika dipencet, maka rongga tombolnya ini naik ke atas, maka ada rongga jalan di bawahnya sehingga air yang menggenang tadi bisa mengalir ke pipa yang ada di bawah terus ke saluran pembuangan. Seperti itu. Jadi secara afford dan secara bentuk dia tidak bisa mendeskripsikan kegunaannya dia itu apa. Gitu ya. Ini kan orang bingung, cuma bentuknya seperti ini dipencet atau diapakan, kita kan nggak tahu gitu ya, bulat aja seperti itu. Nah, makanya setelah diobservasi, dicoba dipencet, oh ternyata dia dipencet, baru bisa membuka rongga yang ada di bawahnya untuk kemudian mengalirkan air ke tempat pembuangan. Itu, ini wastafel. Baik, ada satu lagi studi kasus teman-teman. Nah, ini nih. Ada yang mau raise hand? Ini gambar apa kira-kira? Nah, kalau kita lihat di sini ada tulisannya Junghans Mega katanya gitu. Nah, ini merek Cina nih, merek Cina. Oke, kira-kira tahu nggak ini apa? Terus kira-kira kenapa dikatakan bahwa benda ini memiliki perangkat yang berantar muka buruk gitu ya? Oke, ada 2 orang raise hand nih. Latifah, baik. Iva, silakan. Oh, baik. Sorry. Selanjutnya ada Muhammad Naufal. Oke, Naufal Dila. Ini desain interface-nya buruk kan ini karena tata letak informasi dari yang mau diberikan itu tidak jelas. Apakah ini waktu, hari, tanggal gitu atau minggu gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Naufal. Tadi ada Vincent juga nih, Resen. Vincent, gimana? Dan saya juga gitu sih, Bu. Jadi dia tata letaknya nggak bagus, itu bisa lihat 220 bisa juga jamnya, 341 bisa juga apanya gitu, Bu. Terus 10 itu mungkin detiknya atau apa, jadi nggak jelas, Bu, untuk melihat jamnya itu. Oke, Vincent. Terima kasih banyak, Vincent. Di chat juga ada chat dari Dewangga, TikTok katanya gitu. Nih teman-teman ada yang hobi main TikTok. Oke teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi terkait gambar yang ada di sini? Ada? Ada ya? Oke, baik. Nah, iya benar seperti yang sudah disampaikan Vincent dan juga Naufal ya. Kalau kita lihat di sini memang informasi jamnya ini juga nggak tepat. Kita juga kadang bingung ya, ini apa gitu.
Dia nggak punya TikTok, tapi jamnya suaranya TikTok. Oke, baik Dewangga. Nah, ini Wednesday hari, terus 220 ini apa? Apakah ini tanggal 20 bulan 2, lalu di sini seperti apa? Nah, itu tidak mendefinisikan atau tidak bisa memberikan informasi dengan baik. Lalu teman-teman yang miss di sini, teman-teman juga tombol ya. Ini di bawah sini, di bawah ini kan ada tombol ya. Tapi di sini tidak ada signifiers-nya, tidak ada tandanya. Tombol ini untuk apa? Apakah ini tombol untuk volume, tombol untuk mengganti alarm, tombol untuk mengganti jam, apa dan sebagainya, nggak ada. Jadi di sini ada tombol tapi tidak ada signifiers-nya, tidak ada tandanya. Jadi kalau teman-teman tahu ini benda ini apa? Benda ini adalah radio. Jadi kalau di buku itu adalah radio, jadi kita bisa ada waktunya juga, ada waktu, dan di sini juga kita bisa putar radio dan lain sebagainya, ganti channel, volume dan lain sebagainya, on off dan ya lain sebagainya seperti itu. Itu baik. Nah, untuk perkuliahan hari ini teman-teman kita punya diskusi ya. Kita akan berdiskusi terkait peralatan fisik yang memiliki antarmuka buruk. Nah, di sini nanti teman-teman diminta untuk memilih satu peralatan fisik ya, yang ada di sekitar, yang ada di rumah atau di mana-mana, jangan pergi terlalu jauh tentunya. Lalu ambil swafoto dengan peralatan tersebut, silakan teman-teman ambil selfie dengan perangkatnya tadi. Lalu teman-teman diminta menuliskan deskripsi tentang alat tersebut yang terdiri dari apa namanya, jadi namanya bendanya ini apa, lalu siapa saja penggunanya, di mana kita biasanya menemukannya, kenapa antarmukanya buruk, dan bagaimana seharusnya antarmukanya. Jadi teman-teman pengennya seperti apa. Nah, ini boleh disampaikan secara visual, baik lewat sketsa atau berupa tekstual atau deskripsi dengan teks gitu ya, paragraf. Nih, untuk yang poin kelima, teman-teman silahkan lalu difoto, lalu diunggah ya. Nah, di sini saya sudah membuat forum di Classroom ya, teman-teman. Forum, silakan teman-teman membuat discussion topik untuk masing-masing judul benda atau peralatan fisik yang akan teman-teman anggap memiliki antarmuka buruk ya, buat discussion topik yang baru, dan saya harap satu anak dengan anak yang lain tidak boleh sama. Jadi tidak boleh sama ya antar masing-masing mahasiswa, nggak boleh sama, harus berbeda. Nah, apalagi sama dengan kelas yang lain. Nah, hati-hati nih. Nanti jangan sama dengan kelasnya Pak Hazik, jangan. Ya, jangan sampai sama. Silahkan buat discussion topik baru, ditulis di situ nama bendanya, dan jangan lupa disertakan deskripsi di sini ya. Deskripsinya secara visual, sketsa, dan juga ini 5 poin ini. Apa namanya, siapa penggunanya, di mana, kenapa, dan bagaimana. Seperti itu ya, silakan dibuat discussion topik. Di discussion topiknya itu adalah judul nama aplikasinya. Judul atau nama aplikasinya, lalu sertakan foto. Deskripsi sebagaimana diinstruksikan. Dan di sini ya alatnya tidak boleh sama ya untuk masing-masing mahasiswa. Itu. Silahkan teman-teman, sudah saya sediakan ininya. Sebentar saya cek dulu ini nih. Oh, belum ya? Ini kelas D. Oh ya, belum. Baiklah, saya. Oh, sudah ada perangkat berantarmuka buruk. Sudah saya sediakan di Classroom perangkat berantarmuka buruk. Di situ ada add new discussion topic. Silahkan dibuat add new discussion topic. Saya kasih waktu, ini harusnya sih 30 menit ya, teman-teman. Tapi sepertinya biar tidak makan banyak bandwidth, tadi untuk kelas B dan kelas C sempat saya kasih waktu 30 menit lalu kita tutup, kita akhiri gitu ya setelah 30 menit. Tapi untuk kelas ini sepertinya tetap saya kasih waktu 30 menit, akan saya pantau di My ITS Classroom ya teman-teman, silahkan ditulis di situ. Nah, tapi untuk perkuliahannya kita akhiri sekarang. Nah, kita akan bahas terkait benda-benda tersebut di pertemuan minggu depan. Sekalian nanti saya akan bahas juga tentang useful atau ketergunaan, dan juga tentang ini apa namanya, tentang affordance dan juga signifiers. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini? Oke, silahkan Naufal dan Dewangga. Naufal, saya lupa lower hand. Oh iya, baik. Dewangga, ada yang mau ditanyakan?
Untuk barang-barang ya barang fisik, bukan aplikasi, itu pertama. Bukan, iya. Jadi kita belajar dari barang dulu ya. Baik. Dan ini individu. Individu, ya, tugasnya individu. Barang ya, barang perangkat fisik. Tadi kan dibilangnya perangkat fisik berantar muka buruk. Jadi berupa barang ya, Dewangga. Baik. Baik. Ya, Naufal Dila, kenapa angkat tangan lagi? Ini, itu barangnya kita harus foto sendiri Kak, atau boleh cari di internet, soalnya nggak tahu ya kalau barang Sendiri. saya. Foto Apa? sendiri, harus barangnya Naufal sendiri. Harus barang yang ada di sekitarnya Naufal, barang ya apapun itu. Ya. Kalau cari di internet saya rasa ada banyak gitu ya, kalau kita searching di bad design apa itu banyak. Tapi saya harap ada swafoto, ada di sini Rosa menyatakan swafoto wajahnya harus kelihatan. Ya, mungkin kalau teman-teman mau menunjukkan wajah silahkan, atau kalau memang misalnya hanya berupa foto biasa tanpa wajah terlihat juga tidak masalah. Baik, tadi ada yang raise hand lagi, Fajri. Ya, wajah nggak harus kelihatan, nggak masalah. Tapi kalau mau dilihatkan sama wajahnya, monggo, itu lebih baik ya. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, di Faji 0180 ini untuk penjelasan di forumnya itu berarti sesuai dengan ketentuannya aja Bu ya, untuk deskripsi penjelasannya. Betul. Oh iya, terus sama input foto kan, itu aja kan? Iya, input foto. Oh iya, oke Bu, memastiin aja Bu, makasih Bu. Oke, siap. Oke, sudah tidak ada yang pertanyaan lagi teman-teman? Nanti kalau ada kesulitan bisa WA saya, nanti saya akan pantau di Classroom ya terkait pengumpulan tugasnya. Bukan tugas sih, ini diskusi gitu ya, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya, terima kasih juga atas partisipasinya. Ya, tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun ya, kita saling menjaga. Ya, kalian tidak hanya menjaga diri kalian sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kalian. Baik, jika sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya akhiri perkuliahannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Record.